Halo semuanya, perkenalkan nama aku Valencia Gabriela dan di sesi kali ini kita mau belajar mengenai gimana sih supaya CV kita impresif di depan rekruter and gimana supaya CV kita lebih relevan dan juga lebih profesional di mata rekruter. And hopefully kita pun bisa maju ke babak selanjutnya yaitu interview. So check it out kelasnya. Halo semuanya, hari ini kita bakal belajar mengenai gimana sih cara ngebuat outstanding CV supaya kita bisa get noticed by our dream companies. Nah, berharapnya sih supaya kita bisa dilihat nih sama recruiter, and hopefully kita bisa ke babak-babak selanjutnya, dan finally keterima deh di our dream companies. Jadi saya, Francia Gabriela, sekarang saya lagi bekerja as a product manager di sebuah startup dan juga sebagai founder of Indonesian Women League. Nah, pengalaman bekerja saya pernah bekerja di JP Morgan as an internship, dan juga saya pernah bekerja di Jepang as a business strategist, dan finally saya juga pernah kerja selama 2 tahun di Unilever Indonesia. Jadi hari ini mau berbagi aja sedikit mengenai pengalaman-pengalaman saya maupun sedikit knowledge aku lah mengenai CV dan juga gimana nih supaya CV kita terlihat oleh recruiter. Oke, yuk langsung mulai aja. Nah, jadi sebenarnya yang matter bagi recruiter itulah yang harus kita ikuti nih. Itulah yang harus jadi panduan kita untuk menulis CV kita. Nah, yang matter bagi recruiter itu adalah finding good candidate out of thousand of candidate in a very short time. Jadi gimana cara mereka bisa mencari kandidat-kandidat yang bagus dari 1.000 atau jutaan kandidat. Wih, gila, hiperbola. Atau ratusan ya maksudnya. Dalam suatu time yang very singkat. Nah, jadi kita pun gimana bisa membantu recruiter, kita harus ngeliat ini story kita di dalam 1 sampai 2 halaman aja. Caranya gimana? Jadi ada 3 hal yang paling penting. Yang paling penting yang pertama adalah relevansi, yang kedua adalah gimana bisa terlihat profesional melalui CV, dan yang ketiga adalah your story. Aku akan menjelaskan secara singkat dari each of this point. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau tahu yang lebih komprehensif, bisa banget kita ngobrol lebih lanjut atau aku pun ada online class mengenai ini. Tapi ayo kita let's say dig down di each of this point. Yang pertama adalah relevansi. Nah, relevansi di sini adalah mengenai gimana sih kita bisa tahu soal diri kita dan sebenarnya bisa memperlihatkan apa yang kita cari melalui CV kita. Jadi yang paling penting adalah gimana kita bisa nge-match job yang kita mau dengan skill atau experiences yang kita punya. Misalkan nih di product marketing manager atau product manager, business strategist, financial analyst, atau apapun pekerjaan yang teman-teman mau, cari bagian role dan bagian atribut yang company itu cari. Nah, nanti dari sini kelihatan kan kira-kira atribut-atribut apa sih yang mereka cari. Nah, terus teman-teman pikirin kira-kira skill atau experience apa yang saya punya. Nah, di sini ditulis tuh, di jot down kira-kira, oh experience ini nih yang cocok dengan role tersebut. Nah, jadi experience inilah yang aku harus tulis di CV aku. That's the mindset. Yang kedua adalah professionalism. Gimana kita bisa menunjukkan our professionalism yang itu dimana akan menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya bertanggung jawab terhadap hal-hal kecil. Karena sebenarnya yang rekruter mau lihat bahwa, wah, nih orang nih sebenarnya bertanggung jawab pada hal-hal kecil. Maka otomatis dia pun bisa kita kasih tanggung jawab yang lebih besar di pekerjaan dia. Jadi kalau misalkan kita aja kelihatan bahwa kita tuh nggak bertanggung jawab nih di hal-hal kecil, then meaning kita tuh nggak bisa kelihatan bahwa sebenarnya kita tuh bisa take the job. Nah, gimana cara profesional? Yang pasti adalah gimana kita bisa incorporate hal-hal penting melalui CV kita. Nah, ini rank based on important. Yang pertama, kita bisa nulis your detail. Yang kedua adalah about me. Dan I think this is optional. Yang ketiga adalah pengalaman bekerja, lalu education background, project-project apa yang teman-teman punya, misalkan kayak kerja praktek atau tesis dan sebagainya. Lalu ada extracurricular experience, yaitu sebagai kayak organisasi experience. Lalu ada volunteering experiences, ada honors. Honors tuh lebih ke arah penghargaan-penghargaan, sertifikasi yang teman-teman dapatkan. Skills, lalu diikuti oleh key strength. Nah, jangan lupa dari setiap poin ini diurutkan dari yang paling newest, yaitu yang paling recent, sampai yang paling lama.
Dan untuk poin nomor 3 sampai nomor 7, yaitu working experience, education background, project, extracurricular experiences, dan volunteering experiences, jangan lupa highlight 1 sampai 3 poin mengenai your highlight atau achievement. Oke, kita akan masuk satu-satu dengan singkat. Yang pertama adalah your contact detail. Di sini jangan lupa taruh di atas CV teman-teman supaya rekruternya bisa gampang kontak kalian. Diikuti dengan full name, phone number, dan juga email. Dan untuk about me, summarize yourself dan juga what you look for from a job in 1 until 2 sentences. Di sini bisa dibilang bahwa apa sih yang teman-teman pelajarin atau your expertise atau apa yang teman-teman cari di pekerjaan teman-teman atau next job-nya teman-teman. Lalu untuk working experiences, ini bisa include magang, kerja praktek, atau mungkin full-time job. Dan jangan lupa untuk menulis working period seperti bulan dan juga tahun, company name, atau misalkan diikuti dengan lokasi, kalau mungkin lokasinya itu kurang straightforward. Dan juga sebutin tuh role-nya apa, dan jangan lupa your highlight dan achievement. Sekitar 1 poin atau 2 poin. Atau maksimum 3 juga boleh. Lalu untuk education background, bisa juga diikuti dengan exchange program yang teman-teman ikutin. Jadi ditulis tuh period of study-nya, university name, major ataupun minor yang teman-teman dapatin, dan juga GPA, IPK, atau sebagainya grade yang teman-teman punya di universitas kalian. Nah, buat kalian yang masih ada di perkuliahan dan mungkin mau cari magang, super nggak apa-apa untuk masukin SMA di CV kalian, tapi jangan pernah masukin SMP, SD, maupun TK ya, karena akan terlihat kurang profesional. Lalu untuk organisasi, di sini kita bisa pilih dari semua organisasi yang kalian ikutin, pilih 1 sampai 3 organisasi yang kalian merasa kontribusi kalian itu paling tinggi. Nah, nanti dari sini bisa tulis tuh 2 sampai 3 poin mengenai kontribusi kalian untuk setiap organisasi tersebut. Contoh, kalau aku di sini aku akan tulis ketika aku dipilih sebagai Head of State of Indonesia, delegating Indonesia untuk sebuah conference. Nah, di sini aku juga tulis 2 poin paling utama kontribusi aku di event ini. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Jangan pernah menulis semua ekstrakurikuler kalian karena itu malah membuat rekruternya jadi bingung akan apa sih sebenarnya yang teman-teman mau tunjukin. Jadi tunjukin 1 sampai 3 aja yang paling relevan terhadap role yang kalian pengen apply. Lalu yang terakhir adalah key strength. Nah, di sini kalian bisa pilih tuh kira-kira top key 3 strength kalian based on your working and organization experiences. Dan jangan lupa explain in 1 sentence. Contoh dari pekerjaan aku, dari organisasi experiences aku udah develop leadership skill, problem solving skill, maupun interpersonal skill. Nah, lalu aku kasih tuh satu kalimat yang menjelaskan atau membuktikan bahwa I have gained this strength. Nah, itu bisa banget ditulis di CV kita as an optional ya, kalau memang masih ada space. Nah, yang juga bisa membuat CV kita terlihat profesional adalah jangan pakai standar font, jangan pakai font yang aneh-aneh, tapi pakai font yang memang standar dan enak dilihat sama rekruternya. Dan juga pakai color-color yang membuat rekruternya gampang baca. Jangan pakai yang striking kayak mungkin merah atau mungkin hijau yang membuat jadi malah susah baca dan ngikutin. Dan make sure juga bahwa sebenarnya untuk grammar dan juga vocab, karena kan biasanya akan di Inggris, jangan salah. Make sure itu benar dan menggunakan Inggris-Inggris yang benar juga. Dan juga untuk highlight-nya, let's say untuk highlight achievement atau objektif yang berbentuk kalimat, make sure itu semua diawali dengan kalimat yang sama, kata yang sama. Misalkan bila diawali dengan verb, dan semuanya bisa verb. Bila diawali dengan subjek, maka semuanya pun bisa subjek. Dan yang terakhir adalah gimana nih kita bisa convey our story in our CV. Mungkin ini bagian yang paling ribet, jadi aku nggak bisa jelasin secara komprehensif di sini. Cuman secara singkatnya adalah, mungkin kita sering bertanya, gimana sih kalau kita mungkin nggak kontribusi di organisasi atau pekerjaan kita like much, gimana kita bisa showcase the story that I did something meaningful. Nah, jadi sebenarnya intinya di segala pekerjaan yang kita lakukan pasti akan ada kontribusi. Jadi sebenarnya is the matter of we show our best version of ourselves through our story. Nah, itu banyak banget tipsnya yang aku bisa jelasin di another time ataupun di online kelas aku. Tapi di sini adalah gimana sih kita bisa
istilahnya nge-wrap up the story supaya kelihatan lebih appealing. Let's say dengan mengfokuskan terhadap eventnya, atau mungkin nge-quantify dari apa hasil yang kita kerjakan, atau gimana dari kalimatnya sendiri pun bisa menunjukkan bahwa we actually did something loh, walaupun itu simple. Nah, jadi jangan lupa show your best version of yourself, be relevant, be professional, dan juga tell your story through your CV. Jadi thank you buat teman-teman yang udah dengerin aku. Hopefully it is useful, dan hopefully teman-teman bisa sekarang langsung revise CV teman-teman supaya kelihatan lebih relevan dan profesional. Dan kalau kalian mau tahu lebih, jangan lupa follow me at @vgabriela double L double A di Instagram. Thank you semuanya yang udah boleh dengerin sesi CV aku, and hopefully sesi kita kali ini bisa berguna, dan juga teman-teman bisa belajar gimana sih supaya CV-nya lebih relevan dan juga lebih profesional di mata recruiter. Ayo langsung segera revisi CV-nya saat ini juga. Thank you, see you!